Di ranah spiritual sedang terjadi peperangan. Musuh berusaha menekan, menipu, dan menghancurkan umat Allah. Tetapi kita melayani Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberi kita otoritas untuk melawan segala kekuatan jahat. Hari ini kita akan membahas bagaimana berjalan dalam otoritas ini dan mengusir setiap roh jahat dalam nama Yesus. Jika kamu percaya bahwa Allah dapat membuat perbedaan dalam hidupmu hari ini, mari kita bersama-sama berdiri teguh dalam iman. Aku akan berdoa dengan sungguh-sungguh bersama kamu dalam nama Yesus yang penuh kuasa. Silakan tonton sampai akhir dan bukalah hatimu untuk menerima berkat dari doa ini. Teman-teman, Lukas 10 ayat 19 mengingatkan kita, "Aku telah memberi kamu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan mencelakakan kamu." Ayat yang kuat ini memastikan bahwa kita memiliki otoritas di dalam Kristus. Kita tidak tak berdaya melawan kuasa kegelapan, tetapi dikuatkan oleh Roh Kudus untuk berdiri teguh dan menang. Saudara-saudaraku yang terkasih, untuk mengusir setiap roh jahat, kita harus terlebih dahulu memahami bagaimana mereka bekerja. Kita harus mampu mengenali tipu daya musuh. Musuh itu licik, sering menyamar dalam bentuk pikiran yang tampaknya tidak berbahaya atau keadaan sehari-hari. Namun, kita tidak bodoh terhadap siasatnya, seperti yang Paulus ingatkan dalam 2 Korintus 2 ayat 11, supaya iblis jangan mendapat keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya, roh jahat mencoba menyusup ke dalam pikiran kita dengan keraguan, ketakutan, dan keputusasaan. Mereka berbisik kebohongan tentang identitas kita, nilai kita, dan kasih Allah bagi kita. Kekuatan-kekuatan spiritual ini bertujuan untuk membuat kita terjebak dalam dosa, kecanduan, dan keputusasaan. Namun jangan khawatir, karena 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata, "Sebab roh yang ada di dalam kamu, lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini." Kita harus selalu waspada terhadap tipu daya musuh. 1 Petrus 5 ayat 8 memperingatkan kita, "Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya." Kewaspadaan ini mengharuskan kita untuk tetap terhubung dengan Allah melalui doa dan firman-Nya. Kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah setiap hari, seperti yang dijelaskan dalam Efesus 6 ayat 12-13. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Teman-teman, ingatlah bahwa peperangan ini bukan melawan darah dan daging. Kita berjuang melawan para penguasa kegelapan dunia ini, dan melawan roh-roh jahat di tempat-tempat surgawi. Namun, kita tidak berjuang sendirian. Allah sendiri berperang untuk kita, dan kuasa-Nya tidak terbatas. Ketika kita menyesuaikan diri dengan kehendak-Nya dan berjalan dalam ketaatan, kita menjadi lawan yang tangguh bagi kekuatan kegelapan. Kuncinya adalah tetap berakar di dalam Kristus. Karena terpisah dari Dia, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara-saudaraku, setelah kita mengenali tipu daya musuh, kita harus belajar menggunakan otoritas ilahi yang diberikan kepada kita oleh Kristus. Otoritas ini tidak didasarkan pada kekuatan atau kebenaran kita sendiri, tetapi pada pekerjaan Yesus yang telah selesai di kayu salib. Dalam Markus 16 ayat 17, Yesus menyatakan, "Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya.
mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Janji ini adalah untuk setiap orang percaya, bukan hanya untuk beberapa orang terpilih. Kita telah diberikan nama yang di atas segala nama, dan dalam nama ini, setiap lutut harus bertelut, termasuk kekuatan roh jahat. Untuk menggunakan otoritas ini, kita harus terlebih dahulu memahami posisi kita di dalam Kristus. Efesus 2 ayat 6 memberitahu kita bahwa Allah telah membangkitkan kita bersama-sama dengan Kristus dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Dari posisi surgawi ini, kita memiliki otoritas atas semua kuasa musuh. Kita harus berbicara dengan keyakinan, mengetahui bahwa kata-kata kita memiliki kuasa ilahi ketika selaras dengan kehendak Allah. Dalam Lukas 9 ayat 1, kita melihat Yesus memberi murid-muridnya kuasa dan otoritas untuk mengusir semua roh jahat. Kuasa dan otoritas yang sama tersedia bagi kita hari ini melalui Roh Kudus. Kita tidak boleh mundur karena ketakutan atau keraguan, tetapi dengan berani menyatakan kebenaran firman Allah. Saat kita menghadapi kekuatan roh jahat, kita harus langsung memerintah mereka untuk pergi dalam nama Yesus. Kita tidak bernegosiasi atau berdialog dengan setan, tetapi menggunakan otoritas yang diberikan Allah untuk mengusir mereka. Ingatlah, bukan kekuatan kita yang mengusir setan, melainkan kuasa Kristus yang bekerja di dalam kita. Kita harus tetap rendah hati, memberikan segala kemuliaan kepada Allah atas setiap kemenangan. Yakobus 4 ayat 7 mengajarkan, karena itu tunduklah kepada Allah, dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudara-saudaraku, mengusir setan bukanlah kejadian satu kali, melainkan proses berkelanjutan untuk menjaga kebebasan kita dalam Kristus. Setelah mengalami pelepasan, kita harus waspada untuk menjaga rumah spiritual kita tetap bersih dan dipenuhi oleh hadirat Allah. Yesus memperingatkan kita dalam Lukas 11 ayat 24, apabila roh jahat keluar dari seseorang, ia akan mengembara di tempat-tempat yang tandus mencari tempat istirahat, tetapi tidak mendapatkannya. Untuk mencegah kembalinya roh jahat, kita harus mengisi hidup kita dengan hal-hal dari Allah. Setiap hari, benamkan dirimu dalam firman-Nya, biarkan itu memperbarui pikiran dan hatimu. Kembangkan kehidupan doa dan penyembahan yang berkelanjutan, menciptakan lingkungan spiritual di mana roh jahat tidak dapat berkembang. Kita juga harus dikelilingi oleh sesama orang percaya yang dapat mendukung dan mendorong kita dalam perjalanan kita bersama Allah. Amsal 27 ayat 17 mengingatkan kita, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kita membutuhkan satu sama lain untuk berdiri kuat melawan serangan musuh. Ingatlah, kemenangan kita sudah dijamin dalam Kristus. Roma 8 ayat 37 menyatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita tidak berjuang untuk kemenangan, tetapi dari posisi kemenangan. Tetaplah berdiri dalam kebenaran ini, bahkan ketika keadaan tampak luar biasa sulit. Setiap hari, nyatakan janji-janji Allah atas hidupmu, berbicara tentang kehidupan dan kebenaran ke dalam setiap situasi. Gunakan senjata pujian untuk mengalahkan musuh. Ketika Raja Yosafat menghadapi tentara yang sangat besar, dia mengutus penyanyi-penyanyi mendahului tentara, memuji Allah atas kemenangan sebelum kemenangan itu terjadi. Demikian juga, kita dapat memuji Allah terlebih dahulu untuk terobosan dan pelepasan kita. Bahkan sebelum itu terjadi, jangan lupa, pertarungan ini bukan hanya untuk kebebasanmu sendiri, tetapi juga untuk kebebasan orang lain. Saat kamu berjalan dalam kemenangan, kamu akan menjadi mercusuar harapan bagi mereka yang masih terjebak dalam kegelapan. Bagikan kesaksianmu dengan berani,
dorong orang lain dengan kuasa pelepasan Allah dalam hidupmu. 2 Korintus 1 ayat 4 mengatakan, Ia menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Cerita pelepasanmu bisa menjadi kunci bagi kebebasan orang lain. Sekarang, untuk semua yang mendengarkan suaraku, mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Aku berharap kamu dapat berdoa bersama aku atau mendengarkan doa ini dengan iman, sehingga kamu dapat menerima semua berkat dalam doa ini. Mari kita berdoa kepada Allah yang penuh kasih, Bapa yang terkasih, Allah yang maha tinggi, Raja yang mulia, Tuhan semesta alam. Engkau adalah Allah yang tak terkalahkan, Singa dari suku Yehuda, penguasa atas segala ciptaan. Engkau menciptakan langit dan bumi dengan firman-Mu, dan melalui firman-Mu segala sesuatu tetap terpelihara. Ya Tuhan, tidak ada yang seperti Engkau. Engkau diliputi keagungan dan kemuliaan, dikelilingi cahaya dan kemegahan. Engkau adalah Tuhan yang mengalahkan semua musuh, yang memutuskan semua rantai, dan yang menyelamatkanku dari segala kejahatan. Engkau adalah perisaiku, menara kuatku, tempat perlindunganku dalam kesulitan. Tuhan, aku memuliakan Engkau karena Engkau adalah juru selamatku, penebusku. Engkau adalah Allah yang memiliki segala otoritas di surga dan di bumi, dan di bawah nama-Mu, setiap lutut harus bertelut. Aku menyembah-Mu karena Engkau adalah kudus dan adil, penuh kuasa dan kasih karunia. Engkau adalah Tuhanku, dan aku menyembah-Mu dengan segenap hatiku karena hanya Engkaulah yang layak menerima semua pujian, kehormatan, dan kemuliaan. Terima kasih, Tuhan, atas kasih setia-Mu yang tak berubah dan belas kasihan-Mu yang tak berkesudahan. Terima kasih atas darah Yesus yang telah membersihkan semua dosa-dosaku dan memutuskan setiap rantai perbudakan. Terima kasih atas otoritas yang Engkau berikan kepadaku melalui Kristus, yang memampukanku untuk menginjak ular dan kalajengking, serta mengalahkan semua kuasa musuh. Aku bersyukur atas kesetiaan-Mu karena Engkau selalu bersamaku dalam setiap pencobaan dan membebaskanku dari setiap jerat. Tuhan, aku datang ke hadirat-Mu. Aku memohon pengampunan-Mu atas semua dosa yang telah kulakukan, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Ampuni aku untuk setiap kali aku membiarkan ketakutan, keraguan, atau dosa memberikan celah bagi musuh dalam hidupku. Aku juga mengampuni mereka yang bersalah kepadaku, sebagaimana Engkau telah mengampuniku, dan aku menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Tuhan, sucikanlah aku dari segala ketidakbenaran, dan ciptakanlah hati yang murni dalam diriku. Tolong aku untuk berdiri teguh dalam kebenaran-Mu dan berjalan dalam kebebasan yang telah Engkau tebus bagiku. Tuhan, dalam nama Yesus yang penuh kuasa, aku mengambil otoritas atas setiap kekuatan jahat yang menyerangku. Aku memerintahkan setiap roh ketakutan, kebingungan, dan penyiksaan untuk meninggalkan hidupku saat ini juga. Dalam nama Yesus, aku menegur setiap roh depresi, kecemasan, dan penindasan. Aku mengikat setiap roh kecanduan, nafsu, dan kebejatan yang mencoba menghancurkanku. Aku menyatakan bahwa setiap roh najis, setiap roh penyakit, setiap roh sihir, dan setiap kekuatan jahat yang mencoba menyusup ke dalam hidupku diusir dalam nama Yesus. Tuhan, aku berdiri di atas firman-Mu. Engkau mengatakan bahwa Engkau telah memberi kami otoritas untuk mengusir setan dan menginjak setiap kuasa kegelapan. Allah yang Maha Kuasa, melalui otoritas Yesus Kristus, aku mematahkan setiap kutukan, mantra, dan jampi-jampi yang ditujukan kepadaku.
Aku menolak setiap kebohongan dari musuh dan menyatakan bahwa aku adalah anak Allah, ditebus oleh darah Yesus, dan tidak ada senjata yang ditempa untuk melawanku akan berhasil. Dalam nama Yesus, aku memohon darah Yesus untuk menutupi pikiranku, hatiku, dan jiwaku. Aku menyatakan bahwa aku bebas, semua rantai telah terputus, dan setiap benteng telah dihancurkan. Aku menyatakan bahwa aku menang melalui Kristus Yesus, dan aku tidak akan tergoyahkan. Bapa, aku berdoa agar berkat-Mu melimpah di setiap area kehidupanku. Berikan aku kekuatan dan keberanian untuk tetap teguh dalam iman, untuk menolak setiap serangan musuh, dan untuk berjalan dalam kuasa Roh-Mu. Berikan aku hikmat dan kemampuan untuk membedakan setiap siasat musuh dan untuk merespons dengan otoritas yang Engkau berikan kepadaku. Aku berdoa untuk kesembuhan bagi tubuh, jiwa, dan rohku. Aku berbicara kehidupan dan kesehatan kepada setiap bagian dari diriku dan menegur setiap roh penyakit dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, aku menegur setiap serangan terhadap keuanganku, hubunganku, dan panggilanku. Aku menyatakan bahwa tidak ada rencana musuh yang akan berhasil, dan aku memanggil berkat dan anugerah Allah atas hidupku. Aku berdoa untuk perlindungan atas keluargaku dan orang-orang yang kukasihi. Tutupi kami dengan darah-Mu yang berharga dan kelilingi kami dengan malaikat-Mu. Lindungi kami dari segala bahaya dan ancaman. Biarlah hadirat-Mu menjadi perisai di sekeliling kami. Biarlah damai sejahtera-Mu memerintah dalam hati kami. Dan biarlah sukacita-Mu menjadi kekuatan kami. Tuhan, ketika aku berdoa bersama dengan semua orang yang mendengarkan, aku bersyukur atas setiap hati yang sedang terbuka di hadapan-Mu saat ini. Kami datang dalam kesatuan, saling mendukung, mencari pembebasan-Mu, dan menyatakan kemenangan-Mu atas setiap area kehidupan kami. Tuhan, kami memohon agar Engkau mematahkan setiap rantai dan mengusir setiap roh jahat yang telah membelenggu kami. Biarlah Roh Kudus-Mu memenuhi kami, membimbing kami, dan membawa kami ke dalam segala kebenaran. Kami mengklaim janji-Mu, bahwa dalam segala sesuatu, kami lebih dari pemenang melalui Kristus yang mengasihi kami. Kami berdiri di atas kuasa firman-Mu, menyatakan bahwa barang siapa yang dibebaskan oleh Anak, ia benar-benar bebas. Kami berdoa untuk perlindungan, bimbingan, dan pemeliharaan-Mu. Pimpin kami di jalan kebenaran demi nama-Mu. Karena kerajaan, kuasa, dan kemuliaan adalah milik-Mu, sampai selama-lamanya. Terima kasih, Tuhan, karena Engkau telah mendengarkan dan menjawab doa-doaku. Dalam nama Yesus Kristus, aku berdoa. Amin. Jika kamu diberkati oleh doa ini, ketik kata "Amin" di kolom komentar. Aku menyatakan bahwa dalam nama Yesus, semua berkat dalam doa ini sekarang telah datang kepadamu. Kamu dapat membantu kami menjangkau lebih banyak orang dan menyebarkan Injil dengan membagikan video ini kepada teman atau keluargamu, serta klik tombol suka. Juga, jangan lupa untuk berlangganan saluran kami untuk menonton lebih banyak video yang akan memberkati hatimu dan menguatkan imanmu. Terima kasih atas dukunganmu. Kamu diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Segala kemuliaan bagi Allah. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu semua.